Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Amanah Pelabuhan Ratu. Jadi kali ini saya sedang berada di tempat ziarah yang sebelumnya kita pernah buat konten di makam Ibu Siti Maryam ya, atau lebih dikenal dengan Mak Nong ya, Mak Nong. Baik. Jadi kita akan mengupas lebih mendalam tentang sejarahnya, mitosnya ataupun misterinya yang ada di sini. Nanti akan dibantu juga oleh Kang Wandi. Jadi beliau adalah turunan dari sesepuh yang ada di sini. Untuk lebih lengkapnya tetap ikuti kami di channel Amanah Pelabuhan Ratu. Baik sahabat Amanah Pelabuhan Ratu, jadi kali ini kita akan berbincang dengan Kang Wandi selaku pengurus di tempat ziarah ini ya. Jadi pertama mungkin kan kemarin sudah ya Kang Wandi ya dijelaskan mungkin secara singkat kalau kemarinnya. Mungkin sahabat Amanah juga ingin tahu sejarah lebih mendalamnya lagi lah gitulah dari ini. Dari Ibu Siti Maryam Dan dari Ibu Siti Maryam dan ibunya, terus yang sebelah sana ya. Baik, mungkin yang pertama itu mengenai sejarah dari Ibu Siti Maryam ya, seperti itu. Jadi beliau dijuluki kalau nggak salah itu Mak Nong ya. Mak Nong itu sejarahnya seperti apa Kang Wandi? ya. Sejarahnya sebelum dia pas sejarah Pelabuhan Ratu dari sini tahun 70 yang dinamakan sekarang itu kan apa namanya Haji Sakawayana. Sakawayana itu sebenarnya ada arti. Pertamanya Manong dikenal itu disebut Manong itu Macili sama aja. Jadi kelahiran aslinya Manong itu dari beliau dari Banten. Dari daerah Banten. Daerah Banten. Ya. Bantennya itu lebih terperinci di mana itu Kang Wandi? Di daerah Serang. Serang. Baik. Sekarang sebut Manong Macili itu dari kecil yang kalau sekarang mah anak SD lah gitu. Dia nggak bisa nolong orang lain, orang lain. Sebut Manong Macili. Ya sejarahnya istilahnya Bilo bisa kayak gini dulu. Pertama dia kalau istilah Sunda ngalalana gitu. Ngalalakon ya. Itu istilahnya. Sebelum turun ke sini ke Pelabuhan Ratu di tahun 70, dia itu ke Gunung Honye. Gunung Honye di mana itu Kang? Gunung Honye itu kita mau ke jalan ke Sangyang Sirah itu mau ke daerah Banten, masih Banten. Masih di daerah Sangyang Sirah Banten ya. Ya. Pertamanya dia itu selama 2 tahun itu Tafakur. Istilahnya mengasingkan diri, tetap yang dicari itu jati diri. Nah, dia nggak sendiri ke beliau itu. Beliau didampingi bersama Abah Jangkung, Abah Hobar, itu tetap aja. Itu siapanya beliau itu? Itu waktu ngelakon itu pertama itu belum menjadi suami istri. Oh, masih berdampingan waktu tafakur selama ke Gunung Honye ke Sangyang. Bertemu di sana. Bertemu di sana gitu kan. Nah, di suatu saat Abah Hobar Jangkung itu sebut kalau sekarang terkenal dengan Eyang Haji Wali Sakit Ratu. Selama di sana sebelum mempersunting yang Haji Sakti Ratu ke Ibu Siti Maryam itu Ibu Nong, dia mempertanyakan kepada Nong, kalau sekarang sudi itu istilahnya dipersunting bukan. Jadi mau tidak menjadi istri dari Ki Jangkung itu ya? Abah Jangkung itu. Abah Jangkung itu ya. Manong menerima, cuma Manong minta satu syarat. Yang dia minta itu bukan harta dan tahta. Boleh mau kita Manong. Apa katanya? Yang aku pengen itu ilmu yang bermanfaat bagi anak cucu sedunia. Nah, setelah itu yang Haji Sakitullah tersebut Abah Jangkung menyanggupinya. Nah dari situ dari Gunung Honje
dia Taku bersama-sama bertapaku terus kembali ke Sanghyang Sirah. Setelah selesai selama 2 tahun, hari itu Pandeglang Banten. Nah setelah di Pandeglang Banten baru ke sini ke Pelabuhan Ratu, yaitu ditugaskan oleh Haji Wali Sakti Kudatullah untuk membuka sejarah Pelabuhan Ratu pada tahun 70. Tahun 70. Jadi Ibu Siti Mariam itu ya asalnya dari Serang Banten, kemudian berkelana ya mungkin atau ngalalana bahasa Sundanya mah ya, mencari jati diri, kemudian bertemu dengan Abah Jangkung di daerah Sanghyang Sirah di daerah Banten juga ya seperti itu. Kemudian Abah Jangkung itu ingin menikahi Ibu Siti Mariam itu atau Manong itu ya, dan kemudian akhirnya mereka menikah ya, dan kemudian menetap di sini ya, Pelabuhan Ratu. di Pelabuhan Ratu, yaitu tepatnya di daerah ini ya, Sukawayana ya. Aslinya bukan Sakawayana ya, ini berada di daerah Kecamatan Cikakak ya. Baik. Kemudian untuk beliau itu kan mungkin ada banyak orang yang mengenal ya, mungkin dari berbagai sisi ya. Itu maksudnya apa memang beliau itu bagaimana itu bisa kenal banyak orang seperti itu? Ya pertamanya kan dia jiwanya, kalau beliau itu kan penolong, kan cenderung tak butuh halaman susah, ajaib anu labu. Dari tahun 70 menetap membuka sejarah Pelabuhan Ratu Sukawayana dari tahun 70 itu. Ya mungkin pertama orang belum pada kenal kan kepada Ibu Ratu Manong itu. Ya kebanyakan sih banyak juga dari Bogor, dari Cirebon, dari Indramayu gitu kan, sampai di Jakarta gitu kan. Tapi kalau di Bandung nggak tahu gitu kan. Cuma dia kenapa ke Pelabuhan Ratu, karena ditugaskan oleh Haji Wali Sakti Kudatullah untuk membuka sejarah Pelabuhan Ratu dari Abah Jangkung itu, atau bisa disebut yang Haji Wali Sakti Kudatullah. Yang Haji Wali Sakti Kudatullah. Mungkin dia itu adalah penyebar atau sangat berpengaruh dalam ajaran agama Islam ya, seperti itu ya. Baik. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu kan beliau itu sering dikait-kaitkan oleh orangnya itu dengan mungkin sosok goib ya, atau yang disebut dengan Ibu Nyimas Mayangsari. Itu bagaimana ceritanya? Jadi ibaratnya seperti yang Haji Wali Sakti Kudatullah kan nama aslinya kan Abah Kobar Hidayat. Ada yang menyebutkan Abah Jangkung, ada yang Haji Wali Sakti Kudatullah. Ibarat satu nama, satu baju. Oh, jadi banyak julukannya. Seperti Ibu Ratu Mayangsari, kalau ya di daratan kan asli namanya Siti Fatimah, kalau di Serang Menong Macili, kan. Nah, kenapa disebutkan dengan Ibu Ratu Mayangsari? Karena masih ada kaitan sama Ratu Roro Kidul. Mungkin dari segi keturunan atau bagaimana? Kalau segi keturunan, kalau beliau dari Sultan Mauna Hasanuddin. Terus turun ke yang Rembang. Maksudnya jadi kalau masih sama Ibu Ratu Kidul, ibaratnya masih seperti sahabat. Jadi dia yang ditugaskan di darat, kalau Ibu Ratu Kidul kan di lautan. Jadi istilahnya seperti apa ya? Mungkin mengenal beliau dari dimensi lain ya, mungkin dari sisi goibnya. Bukan cuma di sini. Istilahnya secara dohir begini, tapi secara batinnya. Baik, ya. Jadi pahami ya. Jadi kenapa beliau dikenal dengan Ibu Ratu Mayangsari? Karena memiliki kedekatan secara batinnya ya, dengan sosok Ibu Ratu atau Nyai Roro Kidul seperti itu ya. Baik. Nah sekarang mungkin saya ingin bertanya untuk mitos. Mitos itu berarti kebenarannya antara benar atau tidak ya. Kan itu sejarah ya. Yang tadi sejarah, sekarang mitosnya. Jadi tempat ini kan memang tempat penjarahan ini ya, tempat ziarah ini berada di tempat yang sakral juga, yaitu di daerah Sakawayana ya, atau Sukawayana. Jadi mungkin
pernah nggak gitu ya melihat Kang Wandi sendiri ya sebagai pengurus di sini melihat sosok atau penampakan gitu ya, bukan dalam arti untuk menakut-nakuti ya, dalam tanda kutip, tapi untuk apa namanya cerita pengalaman saja selama mengurus lokasi penjarahan ini, itu pengalaman Kang Wandi dengan sosok-sosok atau mitos itu seperti apa? Kalau masalah mas gue kayak gitu kan istilahnya kan seperti ya yang positif negatif itu tetap berdampingan di mana-mana itu ada. Yang saya ketahui istilahnya yang saya kebetulan melihat gitu kan, yang saya temui itu positif. Jadi kebanyakan sosok astral atau sosok gaib yang menghuni tempat ziarah ini kebanyakannya sosok-sosok yang beraura positif atau yang baik ya, yang seperti baik, itu. ya, yang saya lihat itu seperti para wali pakai sorbannya hitam putih, pakai jubah putih, cuma mesin sorban itu. Saya cuma meyakini itu yang Haji Wali Sakti Kuda itu. Ini saya sampai apa ya, bukan merinding ya, jadi bagaimana ya, mungkin kepekaan ya, ya merasa peka juga, memang betul adanya itu yang diceritakan. Kalau masalah isian negatif kayak gitu ya mungkin ada, cuma yang kalau saya sendiri belum pernah lihat itu. Kalau yang negatif Ya sebenarnya gimana niat kita. ya. Jadi mungkin ini kan tempat ibaratnya tempat suci ya, tempat untuk ibadah, tempat ziarah. Jadi mungkin ada juga mungkin yang menjaga tempat ini dari segi apa namanya batiniahnya. Kalau di sini ya saya buka ya juru kalau penjahat ini ada sosok itu seperti macan atau itu ya maung ya, maung ya, ya dari pajajarannya itu sosok yang waktu dulu yang Haji Wali Sakti Kudatullah waktu tapakur tirakat selama 2 tahun jadi dampingi oleh para sosok-sosok itu. Selama jadi tanda kutip mungkin itu adalah dulunya penjaga dari Mbah Jangkung itu atau Syekh Wali Sakti Kudatullah itu ya. Jadi beliau juga karena mungkin ada apa namanya di sini tempatnya istrinya di Kebumitan, jadi beliau juga ditugaskan untuk menjaga tempat ini juga ya, dari mungkin dari orang-orang jahat, orang yang mempunyai niat yang tidak baik ya, seperti itu. Nah, terus mungkin selain sosok yang tadi disebutkan itu ada sosok lainnya yang mitosnya itu? Ya kalau seperti yang lain seperti anak kecil banyak kalau di sini, karena dulu adanya Manong Ibu Siti Maria kita punya ada yang namanya Ibu Siti Fatimah. Sewaktu hidupnya dia menyayangi benar anak kecil. Jadi istilahnya kalau itu nggak aneh bagi saya gitu kan. Juga banyak yang tapi bukan di sini, bukan di luar. Udah berani masuk ke dalam ya. Karena di sini udah ada. Ya ini juga sih saya jujur di sini saya merasakan aura apa ya? Mungkin ya mohon maaf ya kalau saya mengganggu di sini. Jadi saya pribadi tidak punya niat jahat apa-apa ya, hanya ingin tahu aja silaturahmi ke sini gitu ya. Kang Wandi dan beliau juga kebetulan ada sahabat saya, jadi mungkin dulu saya juga sempat berdomisili di sini, tempat tinggal di sini ya sebelum menikah gitu, seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan saja ya, karena ya di sini ya, tapi saya kasih tahu dulu sebelum ada niatan ke sini mau ziarah, mau silaturahmi, intinya niat ke sini itu yang baik-baik, intinya kita silaturahmi, yang keduanya mengingatkan kepada kematian gitu kan. Kalau masalah ijabah itu Allah yang Subhanahu wa taala, ya kita cuma perantara, misalnya kalau para wali dulu kan udah dekat sama Allah gitu kan, tidak minta doain aja langsung aja gitu. Ya baik, mungkin untuk sahabat amanah dan para pemirsa yang mengikuti video Amanah Pelabuhan Ratu kali ini, untuk lokasi ya, ini berada di daerah Sukawayana, Kecamatan Cikaka. Ini nama kampungnya Kampung Sukaratu ya. Kalau dulu ini waktu saya di sini Ciblendung ya kalau salah. Sekarang Sukaratu RT 3 RW 2 ya. Baik. Jadi kata Kang Wandi dari pengurus di sini boleh ziarah untuk bersilaturahmi. Jadi hanya jangan ada niat yang aneh-aneh ya, jangan ada niat ya takutnya balik ke diri sendiri, kita nggak mau tanggung jawab gitu, misalnya di luar arah. Iya, seperti itu.
Ya kalau ibadah aja, Ya, atau jarah aja, bersilaturahmi dengan yang ada di sini. Ya untuk klien lainnya itu jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang negatif seperti itu ya. Baik, demikian konten untuk kali ini. Ya kami juga mohon dukungannya untuk selalu mendukung kami channel Amanah Pelabuhan Ratu dengan cara like, komen, dan subscribe serta share konten-konten dari kami seperti itu ya. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada semua sahabat Amanah, sing loba eling ya seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.